Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai entropi dalam mekanika statistik dan distribusi kecepatan molekul gas ideal dengan mata kuliah fisika statistik dan dosen pengampu Bapak Dr. Ridwan Abdullah Sani MSc. Kemudian adapun anggota dari kelompok 7, yang pertama ada saya sendiri, Alwan Syarif Hasibuan, dengan NIM 4192421020. Kemudian ada Bima Nenggolan dengan NIM 4193321021. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai entropi dalam mekanika statistik, akan coba saya jelaskan sendiri. Untuk materi yang pertama yaitu entropi. Dalam termodinamika, entropi sendiri dapat diartikan sebagai ketidakteraturan suatu sistem. Nah, semakin tidak teratur suatu sistem, maka entropinya juga akan semakin besar. Kemudian secara termodinamika, entropi dirumuskan dengan ds sama dengan dq per dt. Di sini ds merupakan perubahan entropi, kemudian dq merupakan perubahan energi kalor, kemudian T di sini merupakan suhu. Kemudian apabila kita analisis secara statistik, entropi dapat juga dituliskan dengan rumus S sama dengan K ln W max, di mana S merupakan entropi, kemudian K merupakan konstanta Boltzmann, kemudian W max di sini merupakan konfigurasi maksimum dari suatu keadaan. Dalam statistik Maxwell-Boltzmann, kita telah merumuskan bahwa konfigurasi sama dengan Vs Gs pangkat Ns per Ns faktorial, di mana W merupakan konfigurasi maksimum suatu keadaan, kemudian Gs merupakan jumlah keadaan pada tingkatan energi tertentu, kemudian Ns merupakan jumlah sistem pada suatu tingkatan energi tertentu. Kemudian dari rumus S sama dengan K ln W max, entropi dapat kita cari dengan terlebih dahulu kita menentukan W max. Nah, cara menentukan W max adalah W max ini dapat maksimum apabila ln W-nya juga maksimum. Jadi kalau ln W-nya maksimum, maka W-nya juga maksimum. Di sini persamaan W sama dengan Vs Gs pangkat Ns per Ns faktorial. Di sini dapat kita tuliskan dalam bentuk logaritma atau dalam bentuk ln. Nah, di sini kan V ini merupakan perkalian. Namun apabila kita ubah ke dalam bentuk logaritma, perkalian berubah menjadi bentuk penjumlahan. Nah, kemudian di sini kan Gs pangkat Ns per Ns faktorial. Dalam logaritma, apabila ada pembagian kan juga bisa diubah menjadi bentuk kurang. Seperti itu. Nah, sehingga ln W sama dengan sigma X, Ns ln Gs dikurang ln N, ln Ns faktorial. Dari sini, ln Ns faktorial dapat kita jabarkan menggunakan formula Stirling, yaitu di mana ln Ns faktorial dapat dituliskan dengan Ns ln Ns dikurang Ns. Sehingga ln W dapat juga dituliskan dengan sigma S, Ns ln Gs dikurang Ns ln Ns dikurang Ns. Kemudian kita operasikan. Nah, di sini kan ada tanda minus. Minusnya kita kalikan ke dalam persamaan ini, sehingga ln W sama dengan sigma Ns ln Gs dikurang Ns ln Ns. Di sini berubah menjadi jumlah, ditambah dengan Ns. Sehingga bentuk akhirnya persamaannya kita manipulasi lagi agar menjadi lebih sederhana, sehingga ln W sama dengan sigma S Ns ln Gs per Ns.
kemudian ditambah NS. Kemudian NS, apabila NS merupakan konfigurasi maksimum, maka W atau fungsi konfigurasi keadaannya juga akan maksimum. Nah, di sini ln W maksimum sama dengan sigma X, sigma S, NS dikurang alfa dikurang beta epsilon S ditambah NS. Minus alfa dikurang beta epsilon NS telah juga kita turunkan dalam statistik Maxwell-Boltzmann, di mana ln GS per NS sama dengan minus alfa dikurang beta epsilon S. Kemudian ln GS per NS ini kita ganti sehingga persamaannya berubah menjadi seperti ini. Kemudian ln W max sama dengan minus alfa sigma S NS dikurang beta sigma S epsilon SNS ditambah sigma SNS. Nah, sigma NS merupakan jumlah total keadaan yang dapat terjadi, sedangkan sigma S epsilon SNS merupakan jumlah total energi pada konfigurasi yang mungkin terjadi. Sehingga dapat juga kita tuliskan ln W max sama dengan minus alfa N dikurang beta E ditambah N. Kemudian telah kita ketahui juga bahwa beta merupakan atau dapat dituliskan dengan minus 1 per kT, di mana K merupakan konstanta Boltzmann, kemudian T merupakan suhu. Sehingga persamaan dari entropi dapat kita tuliskan menjadi S sama dengan K dikali minus alfa N ditambah E per kT ditambah N. Atau secara sederhana dapat juga dituliskan S sama dengan E per T dikurang K alfa N ditambah KN. Untuk materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Bima. Kepada Saudara Bima saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Wan atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan mengenai distribusi kecepatan molekul pada gas ideal. Adapun pengertian dari gas ideal ialah kumpulan dari partikel suatu zat yang jaraknya cukup jauh dibandingkan dengan ukuran partikelnya. Dan partikelnya itu selalu bergerak secara acak ke segala arah yang mengakibatkan terjadinya tumbukan antar partikel sampai energi pada partikel itu habis. Adapun syarat-syarat dari gas ideal itu yang pertama molekulnya itu sama, kedua jaraknya jauh, yang ketiga bergerak secara acak, yang keempat tersebar merata, yang kelima berlakunya hukum Newton, yang keenam itu tumbukan bersifat lenting sempurna. Dan kecepatan rata-rata molekul pada suatu sistem gas ideal dapat dirumuskan sebagai berikut. Setengah M dikali V pangkat minus 2 sama dengan 3/2 kT. Atau bisa kita tulis sebagai V bar sama dengan akar 3 dikali KT per M. Dan Maxwell membuat asumsi agar dapat menghitung probabilitas bahwa molekul dipilih secara acak akan memiliki kecepatan tertentu. Dan Maxwell-Boltzmann juga mengatakan bahwa gas ideal itu molekul-molekulnya bisa dibedakan dan setiap keadaan energi bisa diisi lebih dari satu molekul. Dan mereka merumuskannya sebagai berikut. Nj sama dengan N per Z dikali Gj dikali eksponensial dari minus epsilon J per Kt. Dan mereka merumuskan juga bahwa delta Nj sama dengan N per Z dikali delta Gj dikali eksponensial dari min epsilon J per Kt. Yang dimana delta Nj ialah jumlah rata-rata molekul dan delta Gj ialah jumlah keadaan energi. Dan epsilon J ini dapat kita peroleh dengan menggunakan rumus omega EJ sama dengan delta Gj, omega EJ sama dengan delta Gj sama dengan delta V dikali epsilon J per d epsilon dikali delta epsilon.
dan sistem partikel ditinjau dari kotak 3 dimensi, maka dapat dituliskan sebagai V epsilon sama dengan 1/8 dikali volume bola, maka kita masukkan volume dari bola sama dengan 1/8 dikali 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Yang dimana R kuadrat itu dapat diperoleh, R kuadrat itu sama dengan NJ kuadrat, yang dimana NJ kuadrat itu dapat dicari dari NX kuadrat ditambah NY kuadrat ditambah NZ kuadrat. Dan jika kita nyatakan NJ dalam dan kita juga dapat merumuskan NJ dalam tulisan sebagai berikut. Omega NJ sama dengan delta GJ sama dengan delta V dikali NJ per delta NJ dikali delta NJ sama dengan Pi per 2 dikali NJ kuadrat dikali delta NJ. Dan rumus dari energi atau EJ dapat dituliskan sebagai berikut, bahwa EJ sama dengan Pi kuadrat dikali H kuadrat sama dengan 2 dikali M dikali L kuadrat. Lalu dikali dengan NX kuadrat ditambah NY kuadrat ditambah NZ kuadrat, maka diperoleh H kuadrat per 8M dikali V pangkat 2/3 dikali NJ kuadrat. Dan fungsi statistika Z dapat dituliskan sebagai berikut. Z sama dengan sigma delta GJ dikali eksponensial dari min epsilon J per KT. Dan selanjutnya Z sama dengan Pi per 2 dikali sigma J dikali sigma J NJ kuadrat dikali delta NJ dikali eksponensial dari min H kuadrat dikali V pangkat min 2/3 per 8 MKT dikali NJ kuadrat. Lalu dapat dibulatkan, maka dapat diperoleh Z sama dengan Pi per 2 dikali integral dari batas bawah 0 dengan batas atas tak hingga dari NJ kuadrat dikali eksponensial dari H kuadrat dikali V pangkat min 2/3 per 8 MKT dikali NJ kuadrat dikali D NJ. Maka diperoleh Z sama dengan V dikali 2 pi MKT per H kuadrat dipangkatkan lagi 3/2. Lalu kita nyatakan indeks N pada persamaan sebelumnya jadi V atau kecepatan dapat sebagai berikut. Maka epsilon J sama dengan H kuadrat per 8M dikali V pangkat min 2/3 dikali NJ kuadrat. Maka epsilon J sama dengan setengah MV kuadrat. Maka epsilon J sama dengan setengah M dikali VJ kuadrat. Dan seterusnya ditambah delta GV tambah delta GV sama dengan 4pi dikali M pangkat 3 dikali V per H3 dikali V kuadrat dikali delta V. Maka statistik Maxwell-Boltzmann dapat menjadi delta NV sama dengan 4N per akar pi dikali M per 2 KT dipangkatkan 3/2 dikali V kuadrat dikali eksponensial dari min M dikali V kuadrat per 2 KT dikali delta V. Maka delta NV per delta V sama dengan 4N per akar pi dikali M per 2 KT pangkat 3/2 dikali V kuadrat dikali eksponensial dari minus M dikali V kuadrat per 2 KT dikali delta V. Dan dari rumus yang ditentukan oleh Maxwell dan Boltzmann ini dapat kita lihat dari grafik ada pada gambar di atas bahwa pada garis horizontal dapat kita lihat nilai V dan pada garis vertikal dapat kita lihat sebagai distribusi dari Maxwell-Boltzmann. Yang dimana jika dari V atau kecepatan itu nilainya 0, maka dari distribusi Maxwell dan Boltzmann itu sama dengan 0. Atau dapat kita lihat sebagai bahwa
saat 0, maka artinya molekul itu tak ada yang diam. Dan mereka juga menentukan laju dengan peluang terbesar atau Vm dapat diperoleh sebagai berikut. D per dV dikali delta NV per delta V sama dengan 0. Maka D per dV dikali 4N per akar Pi dikali M per 2 KT pangkat 3 per 2 dikali V kuadrat dikali eksponensial dari min MV kuadrat per 2 KT sama dengan 0. Maka dapat kita peroleh MV sama dengan akar 2 KT per N. Lalu fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann dapat dinyatakan dengan Vm, yang dimana delta NV per delta V sama dengan 4N per akar Pi dikali Vm pangkat 3 dikali V kuadrat dikali eksponensial dari min V kuadrat per Vm kuadrat dengan laju rata-rata molekulnya yaitu V bar sama dengan 1 per N dikali sigma V dikali delta NV. Lalu dapat dibulatkan menjadi V bar sama dengan 4 per akar Pi dikali Vm pangkat 3 dikali integral dari batas bawah 0 dan batas atas tak hingga dikali integral batas bawah 0 dengan batas atas tak hingga dari V pangkat 3 dikali eksponensial dari min V kuadrat per Vm kuadrat dikali dV. Maka V barnya adalah 2 per akar Pi dikali Vm. Lalu di mana kita masukkan rumus bola sesuai dengan gambaran molekul, maka dapat diperoleh V bar sama dengan akar 8 per Pi dikali KT per M. Dan selanjutnya yaitu kelajuan root mean square atau VRMS. Di mana VRMS sama dengan, mohon maaf, di sini ada kesalahan dalam penulisan. Di sini rumusnya VRMS sama dengan akar V bar pangkat 2 sama dengan 1 per N dikali sigma V kuadrat dikali delta NV pangkat setengah. Maka VRMS sama dengan 4 per akar Pi dikali Vm pangkat 3 dikali integral dari batas bawah 0 dengan batas atas tak hingga dari V pangkat 4 dikali eksponensial dari min V kuadrat per Vm kuadrat dikali dV dipangkatkan setengah. Maka VRMS sama dengan 3 per 2 dikali Vm 3 per 2 dikali Vm. Maka VRMS dapat memiliki nilai akar 3 dikali KT per M. Sekian dari saya kembalikan kepada saudara moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Bima atas pemaparan materinya. Mungkin cukup sekian hasil presentasi kami pada pagi hari ini. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.